Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kata dan diksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angelita Sarotul Ainun Hidayah dengan NIM 24060200043. Baik, saya mulai dari pengertian kata dan jenis-jenis kata. Apa itu kata? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata yaitu unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Selain itu, kata merupakan morfem atau kombinasi morfem yang dianggap sebagai satuan terkecil, diujarkan sebagai bentuk yang bebas dan satuan bahasa yang berdiri sendiri. Kata terbagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama, kata benda, disebut juga dengan nomina, yaitu kata yang merujuk pada suatu benda, baik itu benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud. Contoh kata benda yang berwujud atau konkret yaitu pensil, handphone, ballpoint, rumah, mobil, sepeda, motor, dan sebagainya. Contoh kata benda yang tidak berwujud atau abstrak yaitu bau, kemudian rasa. Jenis kata yang kedua yaitu kata sifat, disebut juga dengan adjektiva, yaitu kata yang menerangkan keadaan, sifat khusus atau watak suatu benda. Contohnya kata sifat yang berbentuk kata dasar yaitu tampan, cantik, rajin, malas, kasar, lembut, dan sebagainya. Contoh kata sifat yang berbentuk kata majemuk, keras kepala, lemah lembut. Kemudian kata sifat yang berbentuk kata ulang, compang-camping, gilang gemilang. Kemudian contoh kata sifat yang berimbuhan yaitu penakut, dari kata dasar takut. Jenis-jenis kata yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Damar Khalida Putra Asmara dengan nomor NIM 24060101192. Selanjutnya yang ketiga, kata ganti. Kata ganti atau pronoun umumnya menggantikan orang atau subjek lain. Contohnya yang A, kata ganti orang. Kata ganti orang yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya saya, aku, beta, awak, daku, dan hamba. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak. Contohnya kami dan kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal. Contohnya kamu, engkau, kau, dan anda. Yang keempat, kata ganti orang kedua jamak. Contohnya kalian, kamu, sekalian, dan saudara sekalian. Yang kelima, kata ganti orang ketiga tunggal. Contohnya dia, ia, beliau. Yang terakhir, yang keenam, kata ganti orang ketiga jamak. Contohnya mereka. Yang selanjutnya yang B, kata ganti tunjuk. Contohnya kata ganti petunjuk tempat. Contohnya sana, sini, kesana, dan kesini. Yang berikutnya yang C, kata ganti posesif. Nah, kata ganti posesif yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya topi ini milikku. Selanjutnya yang keempat, kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menggunakan tentang sebuah kegiatan. Contohnya memasak, memancing, meracik, menyapu, menyiram, memikul, dan mencatat. Perkenalkan, nama saya Afrizal Nandiawan dengan NIM 24060200033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata keterangan. Jadi kata keterangan itu berfungsi untuk menjelaskan atau memperjelas dengan memberikan keterangan. Keterangan-keterangan tersebut bisa berupa keterangan waktu, keterangan tempat, maupun frekuensi. Contohnya yaitu yang pertama ada keterangan waktu. Keterangan waktu itu menjelaskan kapan suatu peristiwa itu terjadi. Contohnya itu seperti sekarang, terus ada kemudian, kemarin, saat ini, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keterangan tempat. Keterangan tempat itu menjelaskan di mana kejadian itu bisa terjadi atau tempat
kejadian tersebut. Contoh dari keterangan tempat itu yang pertama ada di sini, di sana, di, ke, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada keterangan cara. Keterangan cara ini menjelaskan bagaimana suatu tindakan itu bisa dilakukan. Contohnya itu seperti dengan cepat, dengan hati-hati, dengan senang hati. Terus selanjutnya ada keterangan tujuan. Keterangan tujuan itu menjelaskan maksud atau alasan suatu tindakan itu dilakukan. Contohnya itu seperti agar, supaya, guna, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keterangan kualitas. Jadi keterangan kualitas ini menjelaskan tentang tingkat baik atau buruknya sesuatu, tentang nilai baik atau buruknya sesuatu. Contohnya itu seperti amat, sangat, sekali, kurang, lumayan, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada keterangan kuantitas. Keterangan kuantitas ini menjelaskan tentang ukuran atau jumlah yang dihitung secara pasti atau yang dapat dihitung secara pasti. Contohnya itu seperti kurang, seluruh, beberapa, sedikit, banyak, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada keterangan suasana. Keterangan suasana ini menjelaskan tentang perasaan atau suasana hati yang berkaitan dengan seseorang, tempat, maupun sesuatu benda atau benda-benda yang tertentu. Contohnya itu seperti sedih, menyenangkan, mencengangkan, dan menegangkan. Yang berikutnya yaitu kata sambung. Kata sambung adalah penghubung yang di belakangnya diikuti oleh kata benda atau kata sifat. Penggunaan dari kata sambung ini bisa digunakan di antar kata atau antar kalimat. Contoh dari kata sambung ini yaitu dan, tapi, sedangkan. Perkenalkan, nama saya adalah Mujahid Ahmad Fauzi. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 24060300057. Selanjutnya nomor 7, yaitu kata numeralia. Kata numeralia adalah kata bilangan yang menunjukkan kuantitas atau jumlah, urutan, dan deret. Misalnya yaitu 1, 2, 3, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian lanjut nomor 8, yaitu kata depan. Kata depan biasanya diletakkan di depan kata benda atau kata ganti, dengan contoh yaitu di antara, di atas, dari, dan pada. Kemudian selanjutnya nomor 9 ada kata sandang. Kata sandang umumnya berada di depan nama orang, misalnya sang, si, ataupun seseorang. Kemudian nomor 10 yaitu ada kata seru. Kata seru dipakai untuk menunjukkan ekspresi dan emosi seperti kekaguman, perasaan kaget, dan semacamnya. Dengan contoh wow, ataupun aduh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haikal Agastasi Nurlingga. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Prodi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar dengan NIM 24060200034. Nah, maaf sebelumnya sini lumayan ribut karena saya lagi ada kegiatan di gereja. Nah, yang pertama itu di sini saya akan membahas mengenai apa itu diksi. Nah, yang pertama kita bahas pengertian diksi menurut KBBI. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai fungsi diksi. Fungsi diksi itu yang pertama, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat itu, menciptakan suasana yang tepat atau dengan fungsi yang tepat. Yang kelima, mencegah perbedaan penafsiran. Penafsiran maksudnya itu mencegah perbedaan pendapat dari orang lain, mencegah salah pengertian dari orang lain. Yang keenam itu
mencegah salah pemahaman. Nah, ini sama seperti kasus yang kelima tadi, mencegah perbedaan penafsiran. Dan yang terakhir itu mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Pentingnya diksi. Jadi pentingnya diksi itu yang pertama untuk membangun kalimat yang efektif dan kalimat yang utuh. Jadi intinya membangun kalimat efektif dan utuh itu pemilihan kata yang tepat ataupun sesuai untuk menyampaikan atau mengungkapkan maksud atau tujuan kepada pembaca. Yang kedua itu untuk memudahkan penulis dalam menyampaikan pesan ataupun informasi kepada pembaca. Yang ketiga untuk menghindari miskomunikasi antara penulis dan pembaca ataupun antara pembicara dengan pendengar. Jadi intinya itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Jadi itu juga bisa meningkatkan efektivitas dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan suatu informasi. Seperti itu. Selanjutnya syarat ketepatan diksi. Yang pertama dapat membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Contohnya, ibu memberikan amplop kepada pengantin ibu, itu termasuk denotasi. Sedangkan yang konotasi, Agus memberikan amplop agar lulus ujian sekolah. Yang kedua, dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim dengan cermat. Contohnya, tadi pagi kucingnya mati. Contoh lain, setelah berjuang selama 3 bulan, Pak Rudi wafat di rumah sakit Medika. Yang ketiga, dapat membedakan kata-kata yang sama ejaannya. Yang contohnya, yang pertama, intensif sama seperti insentif. Yang kedua, karton dan kartun. Yang ketiga, bank dan bank. Syarat ketepatan diksi yang keempat yaitu membedakan kata-kata yang berakhiran asing atau bersufik asing. Contohnya, biologi, biologis, ekonomi, ekonomis. Yang kelima yaitu membedakan kata depan secara idiomatik. Contohnya, kata ingat. Seharusnya itu ingat akan, bukan ingat terhadap. Ingat akan rumah kita, ingat akan perjuangan kita, bukan ingat terhadap rumah kita, bukan ingat terhadap perjuangan kita. Yang keenam yaitu membedakan kata umum dengan kata khusus. Contohnya, binatang. Binatang itu kata umum. Kata khususnya apa? Misalnya ayam, bebek, unta, jerapah, gajah, harimau, singa, dan sebagainya. Kemudian, mengenal perubahan makna kata yang telah dikenal, seperti hipotesa, hipotesis, kelompok, gerombolan. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Contohnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Di sini pada kalimat ini kurang tepat, teman-teman. Karenanya adalah kata ganti orang ketiga. Jadi seakan-akan kita menceritakan perhatian orang lain bukan ke audiens kita. Jadi akan lebih baik apabila kita ganti menjadi atas perhatian Anda, atas perhatian saudara. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya ada macam makna kata, yaitu makna leksial. Makna leksial adalah makna kata secara lepas tanpa kaitan dengan kata lainnya dalam struktur bahasa, seperti frase, klausa, ataupun kalimat. Dengan contoh yaitu rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal. Kemudian ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal, yaitu penghimbuhan, pengulangan, pemajemukan. Dengan contoh, berumah menjadi mempunyai rumah. Yang awalnya rumah-rumah menjadi banyak rumah. Kemudian rumah makan menjadi rumah tempat makan.
Kemudian selanjutnya ada makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakainya. Seperti contoh, Dian sedang belajar, dia sedang melakukan kegiatan. Nah, yang selanjutnya saya itu akan membahas mengenai macam-macam makna kata. Semacam makna kata itu terbagi menjadi dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif atau makna referensial adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Contohnya itu seperti bunga mawar, bunga melati, bunga yang berwarna merah, meja yang berwarna hijau, dan yang lain-lain. Selanjutnya itu saya akan membahas makna yang kedua, yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah makna yang tambahan terdapat makna dasar yang berupa nilai-nilai rasa atau gambaran tertentu. Contohnya itu, dia adalah bunga desa ini. Bunga desa ini maksudnya itu dia merupakan orang tercantik di dalam desa itu. Yang kedua itu mengenai kasus itu akan dibawa ke meja hijau. Contoh yang mungkin saya berikan, salah satunya itu dia merupakan salah satu punggung keluarga. Punggung keluarga itu memiliki makna konotatif yang berarti dia yang menafkahi keluarga. Nah, sekian dari penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih.